Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari 2 Samuel pasal yang keempat, mulai, maaf, pasal yang ketujuh ya, mulai ayat ke-8. 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyisai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu besar. Maaf, membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangmu. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan untuk selama-lamanya. Ini memang eh, Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud. Raja Daud tidak bisa membangun bait suci itu, tetapi yang bisa membangun anaknya. Tapi lebih jauh dikatakan di sini, dikatakan keluargamu, kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang ini yang sulit karena terbukti kerajaan Israel jatuh akhirnya ya. Jatuh ditawan ke Babel ya. Itu ditawan ke Babel kembali lagi memang oleh Persia, tapi menjadi jajan terus sampai kepada kelahiran Yesus. Nah, bagi kelahiran Yesus masih jajan Roma, tetapi siapa raja yang tahtanya kekal itu? Matiuslah yang membuktikan bahwa Mesias itu, raja itu adalah Yesus. Makanya nanti Matius menulis mulai dari silsilah yang menunjukkan Yesus keturunan Daud. Karena tidak ada raja yang lain yang bisa kokoh untuk selama-lamanya. Tidak ada yang kekal kecuali Yesus. Namun, Yesus datang di bumi pertama untuk membuktikan dia Mesias. Yang jelas ini kan untuk orang Yahudi ya, eh, ramalannya akan membuat ini jadi untuk orang Yahudi. Yesus Mesias. Tetapi Matius memperluas sesuai dengan firman yang berikan kepadanya untuk memperluas bahwa raja itu bukan raja Israel, tapi raja segala raja. Memang dimulainya jadi Mesias Israel waktu hidup di bumi itu. Namun Israel tidak percaya secara nasional. Banyak juga yang percaya tapi tidak secara nasional. Jadi Yesus datang berikutnya nanti sebagai raja segala raja, tetapi juga raja Israel yang kokoh
Itu yang dinubuatkan oleh Matius berikutnya. Untuk sementara, murid-murid Yesus supaya mengabarkan Injil. Jadi, kerajaan yang kekal nanti akan tiba waktu Yesus datang kembali ke dunia ini memerintah bumi ini sebagai raja di atas segala raja. Tapi itu nanti. Sementara ini memang Yesus raja duduk sebelah kanan Allah. Jadi Yesus juga kepala gereja atau raja gereja. Secara biologis yang benar memang Yesus raja segala raja, tetapi yang memerintah di bumi ini sementara ini bukan Yesus sendiri ya, tapi menurut Roma 13 bahwa semua pemerintahan itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus sebelum datang kembali, pemerintahan itu diwakilkan atau mengizinkan diperintah oleh Perdana Menteri, Presiden, Raja, atau apapun lah. Itu sultan, apapun yang ada di bumi ini. Semuanya itu atas izin Tuhan. Tanda petik mewakili Tuhan untuk mengatur kebaikan. Nah, itu. Tetapi Raja Bapak Ibu Saudara sudah ada. Karena Yesus kepala gereja, gereja adalah orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah ada dalam kerajaannya. Tapi tanda petik belum berupa fisik. Jadi kedatangan Yesus pertama nanti yang kita eh, yang sudah datang yang kita akan rayakan, ingat-ingat itu adalah bukti dari nubuatan Nabi Nathan ini yang ditulis kepada Daud yang baru kita baca ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Sudah terjadi, Yesus lahir, Yesus Raja, segala Raja. Dalam hal ini, sekarang ini, Yesus adalah Raja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang di bumi ini diizinkan, diperintah oleh orang-orang khusus yang telah ditentukan atau diizinkan oleh Tuhan lewat demokrasi, lewat birokrasi, atau lewat apa namanya nah, kerajaan, kerajaan lewat presiden, demokrasi atau apa itu semua diizinkan Tuhan. Tapi suatu saat nanti Yesus sendiri akan memerintah sebagai Raja, segala Raja, dan orang-orang percaya yang zaman sekarang ini ikut mengambil bagian dalam pemerintahnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikut ambil bagian dalam kerajaan pada waktu Yesus datang kembali ke bumi ini memberita sebagai Raja segala Raja yang tahtanya dikatakan di sini kekal. Diawali dengan kedatangan Yesus yang pertama itu tapi dia mati sebagai juru selamat, bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah gereja, memerintah bumi di dunia ini melalui raja-raja atau presiden-presiden yang diizinkan. Jadi mari kita bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara sudah menjadi warga kerajaan surga yang Tuhan memerintah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita taat kepada perintahnya, taat kepada peraturannya atau undang-undangnya yang ada di dalam kitab suci. Mari hari ini kita bersyukur sudah jadi warga kerajaan surga karena kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami, orang yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan dengan kematian di kayu salib.
untuk dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan menjadi anggota warga kerajaan surga yang bisa kami alami sekarang ini, dan kami pada puncaknya dalam pengharapan kami nanti akan bersama-sama di kerajaan selama-lamanya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Siap, siap menata ya, sebulan lagi, sebulan lebih sedikit. Oke, Tuhan berkati. Amin.